Dan hari ini pra peradilan yang diajukan oleh Hasto sebagai tersangka untuk menguji apakah benar penetapan yang dilakukan oleh KPK itu sudah sesuai atau tidak, atau sudah sah atau tidak. Dan hal itu dilakukan hari ini, tapi sayang, 1000 kali sayang, karena akhirnya KPK memilih untuk tidak bisa hadir. Katanya kan itu isi yang kemudian menjadi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati. Mungkin kenapa akhirnya kita Hai korban ghosting, ternyata yang tarik ulur itu bukan hanya pasangan kita yang tidak memberikan kepastian atau lomba tarik tambang, tapi juga KPK bersama Hasto dengan kasus korupsinya yang tarik ulur sampai sekarang nggak selesai-selesai. Jadi berbagai macam hal yang kemudian terjadi. Hasto ini termasuk salah satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan korupsi, tapi malah menjadi orang yang tampil percaya diri daripada korban-korban lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Baru ada sekarang orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK, tapi dia bisa berjalan dengan tenang ke sana kemari dengan senyuman-senyuman yang menawan. Ini seolah-olah dia pede bahwa sebenarnya Hasto ini tidak bersalah sama sekali, dan hal ini tidak ada urusannya dengan urusan-urusan hukum, tapi lebih kepada urusan-urusan ranah politisasi hukum. Sehingga hal itu ditampakkan, hal itu ditampilkan, bahkan dalam beberapa event yang diberikan dan dilakukan oleh PDI Perjuangan, Hasto selalu tampil paling depan dengan senyum yang cemerlang. Seolah-olah tidak ada kasus yang kemudian menimpa dirinya. Seolah-olah tidak ada rasa ketakutan terkait dengan proses-proses hukum yang terjadi. Dan hari ini pra peradilan yang diajukan oleh Hasto sebagai tersangka untuk menguji apakah benar penetapan yang dilakukan oleh KPK itu sudah sesuai atau tidak, atau sudah sah atau tidak. Dan hal itu dilakukan hari ini, tapi sayang, 1000 kali sayang, karena akhirnya KPK memilih untuk tidak bisa hadir. Sehingga akhirnya sidang yang seharusnya dapat dilakukan hari ini itu tidak bisa dilakukan karena pihak yang kemudian termohon yaitu KPK tidak bisa hadir. Dan ini sudah diajukan oleh KPK sejak tanggal 16 Januari kemarin. Sehingga pra peradilan tidak bisa dilangsungkan dan KPK meminta jangka waktu 3 pekan agar kemudian berbagai macam hal yang dibutuhkan, baik itu bukti-bukti, berkas-berkas administrasi, itu dapat segera dikumpulkan lebih dulu, dilengkapi lebih dulu, sehingga nanti di pra-peradilan itu bisa enak sidangnya. Apakah kemudian selama ini KPK belum cukup banyak bukti untuk kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka? Ini kan repot gitu kan? Karena unik gitu. Selain tadi pertama Hasto ini adalah orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dia bisa senyum menawan kemudian sumringah tampil di depan publik. Yang kedua, saat dipanggil oleh KPK dan statusnya sudah tersangka, Pak Hasto gak ditahan. keluar lagi gitu. Meskipun pada akhirnya tidak banyak pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Hasto Kristianto, melainkan diwakili orang yang mendampingi. Jadi kalau dulu Hasto Kristianto ini tidak hadir ketika dipanggil KPK, kemudian minta agar kemudian dipanggil lagi setelah acara ulang tahun PDIP itu, dan kemudian panggilan kedua Hasto hadir tapi tidak ditahan oleh KPK, sekarang giliran KPK yang tidak hadir di sidang pra peradilan, mungkin nanti tanggal 5 Februari 2025 KPK juga akan hadir, entah dengan bukti yang kuat atau pada akhirnya ternyata malah KPK yang salah menetapkan Hasto sebagai tersangka. Ini jadi tambah repot lagi gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian berbagai macam penguluran waktu ini juga ada kaitannya dengan pertemuan antara Bapak Prabowo dan Ibu Megawati, sehingga KPK ingin menunda berbagai macam proses pra peradilan untuk melihat seperti apa sikap Prabowo terhadap Megawati dengan pertemuan-pertemuan itu. Tapi itu kan hanya kemungkinan yang sangat jauh, karena berbagai macam hal yang kemudian akhirnya terjadi pertemuan bukan untuk hal-hal politik praktis, bukan untuk hal-hal politis, tapi tentang kebangsaan dan kenegaraan. Katanya kan itu isi yang kemudian menjadi pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ibu Megawati.
Mungkin kenapa akhirnya kita menilai dan bisa melihat bahwa hari ini KPK tidak hadir dalam proses persidangan pra peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto sebagai tersangka, itu karena KPK sedang sibuk. KPK terlalu sibuk, KPK terlalu banyak kegiatan. Makanya akhirnya hal itu ditampilkan dan ditampakkan agar kesibukan-kesibukan yang dimiliki oleh KPK itu tervalidasi, bukan malah konotasi bahwa KPK kabur dan sedang mengkoordinasikan bukti-bukti yang kemudian melengkapi bahwa berbagai macam hal yang kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka itu sudah benar. Jadi KPK ini sebenarnya nggak punya bukti yang kuat dan tidak punya barang-barang bukti yang kuat terkait dengan menetapkan Hasto sebagai tersangka atau gimana gitu kan. Makanya dengan kesibukan-kesibukan itu, alasan-alasan itu, akhirnya hari ini KPK tampil di sore hari untuk menampilkan tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan terkait dengan dana PEN di Situbondo. Cuma yang berbeda adalah Hasto nggak ditampilkan sebagai orang tersangka yang sudah menjadi tahanan KPK. Nggak ada. Hasto tidak ditampilkan sebagai orang yang ditahan di KPK, tapi melainkan orang yang akhirnya tampil dengan sangat percaya diri bahwa dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan apapun. Sehingga berbagai macam proses hukum terus berlanjut, berbagai macam proses hukum terus menunggu apa-apa kabar yang kemudian akan terjadi di masa depan. Tapi bagaimanapun itu, rasa-rasanya pada akhirnya KPK semakin hari semakin terkikis rasa kepercayaan publiknya karena berbagai macam proses penanganannya terlihat cukup manipulatif dan cukup politis. Kalau dulu ketua KPK kita dengan tegas menetapkan Hasto sebagai tersangka, sekarang saling melempar kepada penyidik untuk kemudian melewati berbagai proses yang ada. Mungkin itu adalah proses, tapi kecepatan yang kemudian dilakukan juga berpengaruh terhadap kepentingan politik. Maka hal ini tidak akan pernah selesai diperbaiki ketika kita terus bertahan dengan budaya-budaya lama yang ada di Indonesia. Tapi ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang kemudian belum tentu kebenarannya. Saya pikir itu cita-cita saya, yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti.